makalah yang ke-6 halaman 424. Kana lil Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar syatun. Dahulu Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar memiliki seekor kambing. Yusamminuha, beliau merawatnya min Sya'bana, dari bulan Beliau Sya'ban. menggemukkannya alias merawatnya. Ya. Terus Dari bulan Sya'ban ila Dzulhijjah, sampai bulan Dzulhijjah. Lil udhiyati, untuk dikurbankan. Falamma tabahaha khadimuhu, maka ketika telah menyembelihnya khadim beliau, lam yusibisikinu al-madbuhata, tidak mengenai pisaunya, tidak mengenai tepat pada sembelihannya. Fasarat maitatan, maka kambing tersebut menjadi bangkai. Falamma balagha dzalikal Habib Umar, maka tatkala kabar tersebut sampai kepada Al-Habib Umar, saha, beliau berteriak, hatta sami'an nasu siyahahu, sampai manusia mendengarkan teriakan beliau. masyarakat mendengarkannya. Faqalu, maka mereka bertanya, alihada tabki, apakah karena ini engkau menangis? Sanu'tika isyrina syatan, kami akan memberikanmu 20 kambing, badalan, pengganti min syatik, daripada kambingmu. Qala, beliau menjawab, la abki ala syati, tidaklah aku menangisi kambingku, walakin akhafu min su'il khatimah, akan tetapi aku takut dari meninggal dalam keadaan su'il khatimah, kama waqa'a li syati, sebagaimana yang terjadi pada kambingku. Au ma hadza ma'na. La ilaha illallah. Astagfirullah. Yang ketujuh, al-insanu yamutu ala ma 'asha 'alaih, seseorang itu akan mati dengan sebagaimana dia hidup. Wa yub'atsu ala ma mata 'alaih, dan dia akan dihidupkan sebagaimana dia meninggal dunia. Nah, itu merupakan salah satu ibrah atau bahan renungan ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ya, Syekh Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ya, Al-Bar, bukan Al-Atas, Al-Bar, itu merawat dombanya, dirawat, dipelihara sampai betul-betul gemuk. Udah saat datang penyembelihan, ternyata khadimnya mungkin nggak tahu salah atau apa, akhirnya nggak mengenai kepada sasarannya, sehingga menjadi bangkai, ya, karena penyembelihan tidak syar'i, sehingga menjadi apa? Bangkai. Seketika itu Habib Umar menangis, teriak-teriak, sampai masyarakat sekitarnya ngomong, ya Habib, kenapa kau nangis? Masalah satu kambing, tak kasih 20 kambing, kenapa Anda menangis? Pikirannya masyarakat menangisnya karena kehilangan kambing. Gak taunya, kata beliau, aku menangis bukan masalah kambing. Udah ada sekelas beliau nangis karena dunia, udah ada. Kalau kita ya dapat izin nangis, gak bisa nonton musyahadah, udah. Ya, apalagi gak jadi liburan, tambah ini bunuh diri. Gak jadi liburan, sampai biasanya bunuh diri. Ya. Walakin akhaf min su'il khatimah kama waqa'a lisyati, tapi aku takut su'ul khatimah seperti yang terjadi pada kambingku. Su'ul khatimah, iya, gak seringan sasaran, padahal tinggal nyembelih, takdirnya Allah Ta'ala berubah, salah penyembelih, padahal sudah dirawat betul kondisikan, tinggal terakhir, titik terakhir, ternyata besoknya melengsar. Apa itu namanya, tidak sesuai dengan al-mari wal hukum, tempat daripada nafas dengan tempat dari makan minuman, tidak terpotong, ya, kalau sudah menjadi bangkai. Hakala, antum kita mungkin sering-sering terjadi,
mungkin sepak bola kemudian tergelincir itu kan juga mirip. Kalau sudah berhati-hati tiba-tiba, ya kalau dulu kan sakitnya kaki karena banyak tahajud, sekarang ini sakitnya karena tergelincir dari sepak bola. Ya sudah naik kendaraannya udah bagus, tiba-tiba dok, waduh, nabrak lagi mobil merah, padahal sudah hati-hati. Seperti itu bisa kamu ambil etibar. Padahal sudah berhati-hati. Kalah dengan takdir. Siapa Barsiso, siapa Balam bin Ba'urah, siapa. Tapi finishnya hilang. Kalah dengan sana. Ya, sekali lagi manfaatkan waktu-waktu mustajabah untuk minta husnul khatimah. Sehingga dari sini kamu tidak akan pernah meremehkan orang yang maksiat karena diri kamu belum jelas nasibnya, dan tidak menganggap diri kamu segala-galanya. Kalau kamu belajar kita semacam lihat itu kekurangannya apa. Ini sekelas Habib Umar, wali auliyaillah, kok sampai dombanya bisa meleset itu, ya, karena kedahuluan yang namanya takdir. Makanya kita harus berhati-hati, jaga hati, penyakit hati disingkirkan, sombong. Makanya dalam maqalah mengatakan ihbis thalathan bi thalathin, cegah 3 dengan 3. Akhlak buruk 3 kau cegah dengan akhlak baik 3. Apa itu? Al-kibru bit tawadhu, sombong dengan tawadhu. Ya. Terus al-hirs bil qanaah. Tahu hirs? Cinta dunia yang begitu mendalam dengan sifat qanaah, menerima apa adanya. Yang ketiga al-hasad bil nasihah. Kalau ada orang punya penyakit dengki, maka kau doakan itu yang punya nikmat supaya hilang sifat hasad. Ya, cara membentengi sombong dengan tawadhu. Tawadhu bagaimana? Biasakan mendengarkan nasihat. Harus dipaksa. Setiap nasihat itu saya. Semuanya udah orang baik-baik. Aku tok ini yang paling buruk. Nanti bisa tawadhu. Kalau tawadhu sudah ada, mudah menjalankan program itu gampang. Gampang dengan mudah. Kalau disebut tawadhu, ya, kibir dengan apa? Tawadhu. Terus apa tadi? Hiris itu mengejar dunia yang berlebih-lebihan. Cara untuk membentengi dengan qanaah, menerima. Qanaah itu bagaimana? Percaya dan menerima atas apa yang diberikan oleh Allah. Ya sudah, hari ini sudah. Gak perlu mengeluh, gak perlu menyesal. Yang ketiga, hasud. Ada teman ahli jamaah, ada teman istiqomah, ada teman semangat, pasti timbul di sini iri. Setiap nikmat pasti ada yang iri. Nah, bagaimana caranya? Doakan dia. Kau ini yang hasud, mendoakan dia supaya hilang sifat. Mudah-mudahan nikmatnya abadi, mudah-mudahan bisa menjaga baik itu nikmat dunia atau nikmat ukhra. Ini ihbisalatan bithalatan. Terus kemudian tadhkirun nas, kalamnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kalau tidak salah, manusia meninggal dunia sesuai dengan bagaimana pola dia hidup di dunia. Tidak jauh. 24 jam ini paling banyak amal solehnya biasanya ya itu mendekati situ kematian. Ya, Habib Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Ali bin Abdul Syihab wafatnya ketika tausiah. Wafat. Ya, salam. Ya. Kalau tergantung biasanya. Ada lagi ya, masyayikh wafatnya ketika ngajar. Ketika membaca la ilaha mentauhid la ilaha illallah. Kalau Anda pengen, Anda kondisikan sekarang. Ya, kondisikan sekarang. Hati-hati, karena ajar itu
bisa tiba setiap saat. Hati-hati. Hati-hati. Itu cara yang paling efektif untuk menghindarkan diri kita dari masalah. Hati-hati ya. Depan Anda ajar, awas jangan maksiat. Kalau sudah ajar tiba tidak bisa diundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Terus yub'atsu 'ala ma mata, nanti dibangkitkan sesuai kondisi dia meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ketika umroh, nanti dipanggilkan dalam kondisi tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Kalau meninggal dunia dalam kondisi sujud, dalam kondisi baca Quran, ya. Tapi kalau meninggal dunia dalam kondisi naudzubillah, semoga kita dikasih husnul khotimah, wafat dalam kondisi baik, amin ya rabbal alamin. Udah ini kok itu bagus ini kata-kata ya. Manusia wafat sesuai dengan kebiasaan dia hidup dan dibangkitkan sesuai dalam kondisi dia mati. Sekarang kita alhamdulillah masih hidup, waspada, pasang kuda-kuda. Ya, Anda pengen mati seperti apa? Seperti apa saat ini Anda menginginkan apa? Terakhir, inna min lutfillah. Inna min lutfillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa sa'ati rahmatih, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, anna inqilaban nasi, sungguh berbaliknya manusia min syarri ilal khairi, berbaliknya manusia daripada keburukan kepada kebaikan. Kathirun itu banyak. Wa amma inqilabuhum, dan adapun berbaliknya mereka minal khairi ila syarri, dari kebaikan kepada keburukan, fa fi ghayatin nudur, jarak itu jarang sekali. Maka itu berada dalam kelangkaan ya, sangat langka. Terus wanihayatil killah, dan sangat sedikit sekali. Wala yakunu, dan itu tidak akan terjadi illa liman nasarra 'alal kabairi, kecuali bagi orang yang selalu mengerjakan dosa-dosa besar. Allahu a'lam. Ya, yang saat ini kita lihat di dunia itu yang paling banyak dari buruk menjadi baik. Orang-orang yang asalnya maksiat udah mulai tobat. Itu yang kita lihat sekarang. Dan itu adalah sifat kasih sayangnya Allah. Banyak sekali. Sedangkan kebalikannya dari yang baik menuju ke jelek itu sangatlah sedikit sekali. Ini menunjukkan apa? Salah satu makalah yang agak sedikit meredakan hati kita. Artinya kita boleh takut, tapi jangan lupa dengan yang namanya sifat kasih sayang Allah. Takut yang berlebih-lebihan dilarang, mengharap yang terlalu berlebih-lebihan juga dilarang. Sehingga harus ada khauf dan roja seimbang. Khauf dan roja seimbang. Nah, wala yakunu illa liman asara al-kaba'ir, dan berubahnya dari hal yang baik menuju hal yang buruk itu rata-rata terjadi bagi orang yang sudah terlalu dengan maksiat besar. Maksiat besar. Nah, tapi jangan salah paham, tidak nyaman. Apa maknanya juga masih cara jangan itu. Istihza itu lebih parah. Meremehkan maksiat itu. Ya. Makanya ulama mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Hati-hati loh ya. Tidak ada istilah dosa kecil kalau diistiqomahkan. Islam apa ya? Mutmin itu sudah istiqomah dalam maksiat. Itu bahaya luar biasa. Jangan anggap itu dosa kecil. Dan dengan istighfar tidak ada dosa yang paling memberatkan kalau diiringi dengan istighfar. Ya.
Dengan ini keterangan kita membuka peluang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yang antum merasakan di pondok. Mulai bangun tidur sampai mau tidur ini alhamdulillah. Cuma ada waktu-waktu tertentu kita harus hati-hati. Itu doa aja. Kalau antum standby dengan kami, insya Allah nasibnya akan baik. Ya, jamaah jangan ketinggalan. Nah, adkar jangan ketinggalan, roha jangan ketinggalan, apalagi halaqah jangan ketinggalan. Itu sudah aman, artinya kebaikan sudah banyak. Cuma hati-hati ketika pas masa-masa maaf pegang HP, itu hati-hati. Ketika tidak keluar ada izin atau apa, itu hati-hati aja. Tapi selama kamu dalam luang lingkup pondok, insya Allah. Apalagi kalau punya wiridan, keistiqomahan baca kitab-kitabnya orang soleh, manaqib, wah tambah semangatnya naik terus. Cerita Imam Syafi'i, cerita ini Hikayatus Shalihin, Jundun min Junudil, untuk membentengi semangat kamu. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik. Amin.